Kenapa Tante menilai orang seenaknya? Tante sudah melihat sendiri di rumah sakit jiwa tadi kan. Mama sudah menyesal, bahkan sampai mengakhiri nyawanya sendiri. Mama merasa bersalah dan Mama minta maaf. Saya yang akan menjamin Mama, Tante. Saya mohon jangan penjarakan Mama. Saya yakin Mama bisa berubah. Saya nggak mau kehilangan Mama. Mama juga sangat lemah sekarang. Ayumah menatap sendu Arsen. Sama seperti Savana, hati Arsen sangat baik. Bahkan setelah mamanya mencoba untuk melenyapkannya, Arsen masih melindunginya. Kebaikan hati Arsen tidak perlu diragukan lagi. Tapi hati Ayumah tidak sebaik Arsen dan Savana. Ayumah akan tetap pada pendiriannya. Maaf Arsen, Tante akan tetap membawa kasus mama kamu ke jalur hukum. Arsen mengepalkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu saya juga akan membawa kasus Tante ke jalur hukum. Dan saya yakin yang terlibat di sini bukan hanya Tante, tapi ada Om Matthew dan pihak RSC juga terlibat. Jangan bawa-bawa Matthew. Arsen tertawa sinis. Kenapa? Apa sekarang Tante sudah mencintai Om Matthew? Karena itu Tante takut terjadi sesuatu dengan Om Matthew. Wah, Papa pasti kecewa sekali mendengar perempuan yang sangat dia cintai ternyata sudah jatuh cinta dengan laki-laki lain. Tutup mulut kamu Arsen, jangan asal bicara. Tante juga jangan asal bicara tentang mama saya. Mama saya baru selamat dari kejadian yang nyaris merenggut nyawanya. Dan sekarang saya sedang berusaha membuat mama tetap hidup lagi. Tante mungkin meragukan ucapan mama yang ingin berubah, tapi saya yakin mama akan berubah. Ayumah speechless. Silahkan saja Tante urus laporan Tante, dan saya juga akan mengurus laporan saya. Kita lihat saja siapa yang paling dirugikan jika kita membawa kasus ini ke meja hijau. Dan Mbak Savana juga pasti akan tahu tentang hal ini. Tante bisa membayangkan betapa kecewanya Mbak Savana tahu ternyata mamanya sangat jahat. Arsen menatap Ayumah dengan sorot mata penuh kemarahan, lalu berjalan melewati Ayumah, dan saat sudah memunggungi Ayumah, air mata Arsen mengalir. Maaf Tante, maaf, diri Arsen sambil menguatkan kepalan tangannya. Sementara Arsen sudah menjauh, Ayumah masih diam dengan pikiran berkecamuk. Ayumah terhuyung ke samping dan segera memegang tembok agar tidak jatuh, lalu menekan dadanya yang terasa sesak, lalu perlahan air mata mengalir. Ayumah tidak pernah menyangka akan bermusuhan dengan Arsen seperti ini. Rasanya seperti dibenci anak kandungnya sendiri. Terhitung sudah setengah jam Ayumah berada di mobil dan menunggu balasan chat dari Matthew, tapi nomor Matthew belum aktif. Sepertinya Matthew sedang sibuk. Aku harus bagaimana sekarang? Ayumah benar-benar dilema. Jelas Ayumah ingin memenjarakan Margareta, tapi jika dia melakukan itu, Arsen pasti akan membawa kasus ini ke pengadilan. Lalu Matthew juga yang akan mendapat masalah. Matthew sudah banyak membantunya dan Ayumah tidak ingin menyusahkannya lagi. Tapi untuk kali ini, Ayumah mengubur rasa malu dan meminta bantuan Matthew. Untuk yang kesekian kali, Ayumah membutuhkan saran Matthew untuk langkah selanjutnya. Ayumah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Matthew, kamu di mana? Dan hampir 1 jam berlalu tapi tidak ada tanda-tanda Matthew online. Ayumah menghela nafas berat. Lebih baik aku ke rumah Savana saja dan bermain dengan Azam. Bertemu dengan bocah manis itu pasti bisa membuat pikiranku lebih tenang. Ayumah pun menyalakan mesin mobil dan melajukan mobil meninggalkan parkiran rumah sakit. Setibanya di rumah Dario, Ayumah pun turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah dengan tak sabar. Savana, Azam sayang, Oma datang. Mereka sedang pergi. Ayumah menoleh ke belakang. Helen, lirik Ayumah begitu Helen mendekat ke arahnya. Pergi kemana? Aku baru saja teleponan dengan Savana. Savana sedang mengantar Azam ke sekolah dan mengurus pemindahan anak panti asuhan yang benar nama
Yang benar Nadia ke sekolah Azam. Savana bilang Nadia yang membuat Azam semangat sekolah lagi. Oh begitu. Ayumah menghembuskan nafas sedih. Padahal aku ingin bermain dengan Azam. Jadi sekarang aku hanya bisa bertemu Azam weekend saja. Helen diam-diam senang mendengar jawaban Ayumah. Helen senang Ayumah terlihat sangat menyayangi Azam. Helen berdeham. Ngomong-ngomong, kamu suka lemon tea? Tadi aku membuat lemon tea 1 cup cukup besar. Mungkin kita bisa mengobrol sambil minum lemon tea sambil menunggu Savana dan Azam pulang. Kemarin susu, sekarang lemon tea. Besok-besok apa ya? Goda Ayumah. Helen berdeci. Gak ada besok. Aku menawari kamu lemon tea karena tadi aku bikinnya kebanyakan. Kalau gak mau ya udah. Niat nawarin gak sih? Tadi katanya gak mau. Siapa yang bilang gak mau? Ya udah, ayo minumnya di sana aja. Ya udah iya. Ya udah biasa aja ngomongnya. Helen menengos duluan dan bergegas ke dapur. Sementara Ayumah menuju ke arah yang Helen tunjukkan tadi, di salah satu spot rumah yang menurut Ayumah cukup estetik. Di sini ada meja bundar yang diapit 2 stool chair. Posisinya tepat berada di samping dinding kaca yang tingginya sampai ke atap rumah. Bagus sekali, entah siapa yang mendesain rumah ini, tapi Ayumah menyukainya. Ini Helen datang dan meletakkan segelas lemon tea di sisi meja Ayumah. Terima kasih. Helen pun duduk di kursi seberang dan mencicipi lemon tea. Gimana? Enak, not bad, ucap Ayumah. Not bad, ini jelas sangat enak. Ayumah terkekeh. Menurutku biasa saja. Helen berdeci, kemudian hening. Keduanya sama-sama menatap keluar jendela kaca. Di sana ada hamparan taman samping rumah. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Helen sibuk mencari topik pembicaraan, sementara Ayumah sibuk mencari solusi masalahnya. Kenapa? Kamu sedang ada masalah? Ayumah menghela nafas berat dan meminum seteguk lemon tea, lalu meletakkan gelas di meja. Saat ada seseorang yang bersumpah akan melenyapkan Dario, tapi tiba-tiba orang itu berubah menjadi baik. Apa kamu mempercayai orang itu? Helen tertawa. Jika ada orang yang bersumpah akan melenyapkan Dario, saat itu juga orang itu akan lenyap dari hadapanku. Ayumah tersenyum mirip. Ternyata Helen sama psiko dengan dirinya. Kenapa kamu bertanya begitu? Apa ada yang bersumpah ingin melenyapkan Savana? Siapa orangnya? Sekarang Savana keluargaku. Aku akan melindunginya. Kamu tidak akan percaya jika aku menyebut namanya. Margareta. Ayumah tersentak mendengar Helen menyebut nama Margareta. Sepertinya tebakanku benar. Helen terkekeh. Dari mana kamu tahu? Mas Antoni teman dekat Abian, dan Abian kalau ada apa-apa pasti curhatnya sama suamiku. Mas Antoni menceritakan kembali cerita Abian pada aku, terus menjadikan itu bahan ledekan. Contohnya gini, tuh lihat mantan besan kebanggaan kamu, ternyata pelenyap. Awas loh, nanti kamu dilenyapkan juga. Gitu dia menggoda aku begitu terus, kan mengeselin. Ayumah tertawa. Kalian pasangan lucu. Ya begitulah. Helen tersenyum lalu menyeruput kembali lemon tea-nya. Lalu sekarang Margareta di mana? Dia di penjara? Tanya Helen. Aku mengurung Margareta di RSJ. Ya, aku pikir kamu memasung Margareta dan mengasingkan di hutan. Ayumah ternganga. Aku bahkan tidak kepikiran melakukan itu. Berarti kamu terlalu baik. Kamu yang terlalu sadis. Helen terkekeh. Lalu masalahnya apa sekarang? Bagus kan Margareta di RSJ? Dia tidak akan menyakiti menantuku lagi. Karena sepertinya Helen bisa dipercaya. Ayumah pun menceritakan semua masalahnya, tapi memintanya untuk tidak menceritakan pada Savana. Aku dilema. Aku ingin memenjarakan Margareta, tapi aku tidak ingin Matthew terlibat masalah, ucap Ayumah setelah selesai cerita. Helen mengangguk-angguk.
Rumit, cukup rumit karena menyangkut hukum. Tapi aku lebih setuju Margareta di penjara. Jika dilenyapkan bantuan hukum, katakan saja padaku. Aku juga tidak ingin mengambil resiko Margareta menyakiti Savana lagi. Apalagi sekarang Savana sedang hamil cucuku. Perhatian sekali, goda Ayuma. Dulu aja bilang aku gak sudi punya menantu seperti Savana. Hei, itu dulu, berhenti meledekku. Ayumah tertawa. Helen berdecit dan akhirnya tersenyum juga mengingat mulut nyinyirnya dulu. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba sebuah suara riang memanggil mereka. Mama! Helen dan Ayumah sama-sama menoleh ke sumber suara itu. Savana berjalan riang ke arah mereka. Tadi Bilastri bilang Mama Helen sama Mama Ayumah kesini. Iya sayang, sini peluk Mama. Ayumah merentangkan tangan dan Savana pun menghambur memeluknya. Diam-diam Helen berdiri dan mengambilkan stool chair dari sudut ruangan dan meletakkan di samping Savana. Gimana kabar kamu? Tanya Ayumah setelah melepas pelukan dan mengusap pipi putrinya. Aku baik, Ma. Ayumah tersenyum dan menatap lamah wajah putrinya. Sayang, kamu sadar gak sih? Kamu makin cantik loh, puji Ayumah. Apaan sih, Mah? Biasa aja kayaknya. Enggak, Mama serius. Kamu makin cantik loh, puji Ayumah. Apaan sih Mah, biasa aja kayak biasanya. Enggak, Mama serius. Iya kan Helen? Lihat ini, menantu kamu semakin cantik kan? Ayumah mengarahkan tubuh Savana agar menatap pada Helen. Iya, setelah hamil kamu makin cantik, imut. Seketika pipi Savana merona mendengar pujian ibu mertuanya. Helen dan Ayumah sama-sama tertawa melihat Savana menutupi pipi malu-malu. Savana, duduk sini. Savana menatap heran kursi yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Pasti Mama Helen yang mengambilkan batin Savana. Terima kasih, Ma. Azam masih di sekolah berarti? Tanya Helen. Iya, Mah, nanti sore sekitar jam 4 baru pulang. Helen mengangguk lalu mengarahkan pandangan pada perut Savana. Mama mau pegang. Iya, usap aja, Ma. Helen tersenyum dan mengusap perut menantunya yang sudah membuncit. Ya ampun, kamu mungil gini, anaknya 3. Yang kuat kamu ya, ucap Helen membuat Ayumah dan Savana tertawa. Iya, Ma, aku kuat, aku strong. Helen pun berbicara banyak tentang masa-masa kehamilan Dario dan Mario dulu. Mungkin bisa menjadi referensi kehamilan Savana sekarang. Sementara Ayumah mengusap rambut putrinya dan tanpa sengaja melihat Malika berdiri tak jauh dari tempat duduknya. Malika, kamu pergi saja. Savana aman bersama saya. Malika mengangguk. Iya, Bu. 3 hari kemudian. Sayang, ini bittersweetnya. Savana yang sedang bermain yoyo langsung menoleh, matanya berbinar melihat kotak bittersweet yang disodorkan suaminya. Wah, makasih Mas Dario. Sama-sama sayang. Dario menyerahkan bittersweet itu, lalu mengambil yoyo di tangan istrinya. Dario menggenggam yoyo itu lalu duduk di samping istrinya dan menyandarkan punggung di punggung sofa. Selama hampir 3 bulan kehamilan, Savana tidak pernah ngidam. Tiba-tiba 3 hari ini permintaan Savana banyak sekali sampai Dario bingung mengabulkan ngidam istrinya. Mulai dari mainan yoyo, puzzle besar berbentuk bebek, ingin memakai baju astronot, ingin makan dodol buah naga, ingin naik motor berbentuk sapi, dan masih banyak lagi ngidam aneh-aneh lainnya. Yang paling parah kemarin Savana menyuruhnya dan Azam memakai kostum Marsha and the Bear. Dario memakai baju beruang dan Azam memakai serbet sebagai penutup kepala. Untung saja ngidam kali ini normal, bittersweet, tapi nggak apa-apa, asalkan istrinya bahagia, Dario akan melakukannya. Gimana sayang? Enak? Enak Mas, mau coba? Enggak sayang, aku enggak lapar. Mendengar penolakan itu, wajah Savana jadi murung. Bercanda sayang, aku mau kok, mau banget. Dario membuka mulut lebar-lebar. Savana tersenyum dan mengarahkan sesendok bittersweet ke mulut suaminya.
Enak mas, enak sayang, enak banget. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, tiba-tiba ponsel Dario yang ada di meja berdering. Pak Sutri itu sama-sama menoleh ke arah ponsel. Om Abian, Savanah mengejah nama yang muncul di layar Dario. Dario buru-buru mengambil ponselnya dan mengakhiri panggilan. Loh, kok dimatiin mas? Gak penting, angkat aja gak apa-apa. Aku gak minta apa-apa lagi kok. Aku mau makan bittersweet aja. Dario menghela nafas panjang sambil merutuk Abian di dalam hati. Ya udah, aku angkat telepon sebentar ya. Iya mas. Dario pun berdiri dan mengangkat telepon dari Abian agak menjauh. Halo om, ada apa? Saya lagi sibuk. Iya Dario, saya tahu. Maaf saya mengganggu. Bolehkah jika hari ini saya datang ke rumah kamu dan bertemu Savanah? Tidak om, tegas Dario. Om lihat sendiri kan yang waktu itu Savanah sampai menangis gara-gara bertemu om. Iya saya tahu, tapi saya sangat merindukan putri saya. Maaf om, saya tidak bisa. Terdengar helaan nafas berat dari Abian. Dario jadi sedih, tapi tidak mau mengambil resiko juga. Savanah menangis gara-gara bertemu Abian. Iya saya tidak akan datang ke sana, tapi bolehkah saya mendengar bagaimana kabar Savanah hari ini? Apa dia baik-baik saja? Iya om, Savanah baik-baik saja. Baby juga sehat. Syukurlah, saya senang mendengarnya. Udah dulu ya om, saya mau menemani istri saya makan. Iya, Dario pun mengakhiri panggilan, tidak langsung menghampiri istrinya, melainkan terdiam sambil memperhatikan istrinya yang sedang makan bittersweet sambil menyusun puzzle bebek. Maaf ya sayang, kamu ingin sekali bertemu ayah kandung kamu, tapi aku harus menyembunyikan ini dari kamu. Setelah menghela nafas sendu, Dario menghampiri istrinya duduk di sampingnya, lalu memeluk dan mencium pipi gembil yang imut itu. Savanah fokus makan, tidak peduli pipinya menjadi sasaran nakal suaminya. Tadi Mas Dario sama Om Abian ngomongin apa? Gak penting. Savanah diam sambil menggembungkan pipi. Dahinya berkerut tampak sedang berpikir keras. Lagi mikir apa sih? Dario mengecup pipi bulat itu sekali lagi. Tak puas sekali, Dario mengecup 3 kali lagi berturut-turut. Mas, tiba-tiba aku ingin sesuatu. Mulai tanda-tanda ngidam, Dario langsung siap siaga. Mau apa sayang? Bilang aja sama mas. Mas akan memberikan semuanya untuk kamu. Tapi ngidamnya aneh. Memangnya ada yang lebih aneh daripada ngidam makan dodol buah naga? Aku baru tahu ada dodol buah naga.